Salah satu pasar tradisional yang berada di Jalan Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Minggu 22 Agustus kemarin. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan pasar tersebut, sejumlah pedagang pasar terpantau tetap beraktivitas kemudian membuka lapaknya di pinggir jalan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Surya, Febrianto Ramdhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Febri. Ya, selamat Halo. sore. Selamat sore rekan Dea dan selamat sore para pemirsa Tribun Network Tribun News dimanapun Anda baca. Iya, Febri bisa Anda informasikan ada berapa stand yang terbakar dalam insiden kebakaran kemarin? Oke, baik. Jadi menurut berdasarkan data yang dihimpun oleh petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya, ada sekitar ada sekitar 200 stand yang Hmm. terbakar dengan masing-masing luas tempat masing-masing luas tempat stand itu adalah 1 kali 1,25 meter persegi. Untuk jumlah unit armada yang dikerahkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran itu ada sekitar 23 unit yang milik PMK Surabaya dan 6 unit bantuan tangki DKRTH Kota Surabaya. Jadi pasca kebakaran hebat yang menghanguskan pasar tradisional di Jalan Pasar Kembang, Tegalsari Kota Surabaya Minggu Hmm. 22 Agustus 2021, sejumlah pedagang ini masih tetap beraktivitas seperti biasa. Pada saat kebakaran kemarin itu sempat mereka pedagang Hmm. itu melakukan evakuasi barang dagangannya saat terjadi kebakaran. Saat ini para penjual ini membuka lapaknya di pinggir jalan untuk sementara. Hal itu dikarenakan tempat usahanya terkena kobaran api yang besar. Jadi kebakaran yang menghanguskan pasar itu Hmm. terletak sumber apinya berada di lantai 2. Jadi menghanguskan lantai 2 yang mana lantai tersebut itu ditempati penjual makanan dan minuman yang mana untuk beristirahat para pedagang dan petugas pasar untuk makan siang. Salah satu pedagang buah ya di pasar tersebut Ngasiyah 60 tahun mengungkapkan Hmm. lokasi yang terbakar itu berada di lantai atas, lantai 2. Ya, ditempati penjual makanan dan minuman sehingga setiap hari sering menjadi tempat beristirahat petugas pasar dan pedagang. Jadi kalau pemilik lapak yang di atas itu menurutnya itu disuruh nunggu sampai 1 tahun. Sementara penjual lainnya yang istilahnya ya masih di pasar itu, yang Hmm. istilahnya di lokasi yang sekitar lokasi terdampak itu disuruh sampai 1 minggu sambil menunggu perbaikan selesai. Dan di lantai bawah itu dihuni penjual buah, penjual bumbu, sembako, pakaian, dan daging. Ucapnya ketika ditemui di lokasi hari Senin tanggal 23 Desember, 23 Agustus. Nasya Ya. juga menceritakan pada saat kebakaran banyak pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang yang beraganya yang terkena api dan terkena api. Hmm. Kemudian Nasya yang juga jualan di pasar itu sudah lama ya. Jadi beberapa pedagang masih ada yang tokonya, ada juga yang jualan di pinggir jalan. Gitu. Untuk berdasarkan ini ya data yang saya dapat, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya itu menerima berita pukul sekitar 4 sore dan unit tempur Pos Grudo langsung melaksanakan pemadaman. Api pokok padam sekitar pukul setengah 5 sore dan pembahasan selesai dinyatakan kondusif sekitar pukul 5 sore. Jadi luas keseluruhan dan luas yang terbakar itu 60 kali 35 meter persegi. Penyebabnya diduga korsleting listrik dan nihil korban jiwa. Jadi berdasarkan data yang dihimpun juga itu Hmm. warga setempat yang kebetulan mempunyai stand di lantai 2 Pasar Kembang itu awal mulanya melihat api berasal dari lantai 2. Warga yang melihat api semakin besar itu mencoba menyiram dengan alat seadanya, namun kepulan asap semakin membesar. Kepulan api dan asap juga itu lantai 2 dengan kondisi terbakar 70% dari luas bangunan dan imbas ke lantai 1. Hanya saja tidak sampai 1% dari luas bangunan itu. Lantai 1. Kemudian untuk memadamkan api sumber air terdekat menggunakan sumur PMK yang berada di pos polisi pertigaan Kedung Doro. Objek di dalam pasar lantai 2 terdapat merupakan lapak para pedagang. Ya, untuk bagian cover pasar di lantai 2 ada rukus nyatakan aman, hanya bagian dalam lantai 2 yang terbakar. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Surya, Febrianto Ramdhani untuk laporannya. Selamat kembali bertugas.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!